Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hawa Hanifah, saya dari Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika berprofesi. Apa itu etika profesi? Menurut Lubis 1994, etika profesi mengarah pada sikap hidup dengan kesediaan untuk memberikan layanan yang profesional kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan keahlian dan keterlibatan penuh sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu perbedaan etika profesi, kode etik, dan etika berbisnis. Selain etika profesi, kalian juga sudah familiar dengan dunia kerja lainnya seperti kode etik dan etika berbisnis. Ketiganya memang sama-sama landasan moral yang mengatur perilaku seseorang, namun terdapat perbedaan signifikan antara etika profesi, kode etik, dan etika bisnis. Kalau etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur praktik dalam suatu profesi tertentu. Dan kode etik adalah pedoman tentang perbuatan, tingkah laku, dan sikap pekerja. Sedangkan etika bisnis adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku organisasi bisnis, pemimpin, dan karyawan yang menjalankan kegiatan bisnis. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan etika profesi. Yang pertama, melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Pada dasarnya, etika profesi menjadi panduan untuk memberikan layanan profesional kepada masyarakat. Tujuannya untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Yang kedua, menjaga standar dan kualitas profesi. Salah satu tujuan utama etika profesi adalah memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selain itu, fungsinya juga untuk menjaga standar dan kualitas dari profesi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Nah, saat terdapat nilai dan norma yang menjaga standar, para pemegang profesi akan lebih berhati-hati dalam bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan. Yang selanjutnya, mengembangkan profesi secara positif. Sesuai tujuan etika profesi, kita harus menjalankan setiap tugas dengan adil, jujur, dan tidak condong pada pihak tertentu. Secara tidak langsung, kita wajib mempromosikan nilai-nilai, prinsip moral, dan etika yang positif. Yang selanjutnya, menghormati hak dan kepercayaan klien. Artinya, kita harus bisa bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan yang berpegang pada kebenaran. Tujuannya itu untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat etika berprofesi. Ada banyak manfaat jika kita ingin menjalankan etika profesi sebaik mungkin. Yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas profesional. Yang kedua, memperkuat citra dan reputasi individu dan organisasi. Yang ketiga, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan profesional. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan. Yang kelima, meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan etika. Yang terakhir, mencegah konflik kepentingan.
Nah, yang selanjutnya juga ada prinsip etika berprofesi. Yang pertama itu integritas. Integritas moral adalah fondasi utama dalam etika profesi, karena prinsip ini menuntut agar individu mempertahankan kejujuran dan keadilan dalam segala aspek pekerjaannya. Yang kedua itu objektivitas. Ini tuh untuk menjalankan etika profesi secara optimal. Kita harus berperilaku secara objektif dalam mengambil keputusan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang tanpa memihak. Yang ketiga kompetensi, yaitu kunci dalam menjalankan tugas profesi dengan baik. Karena hal ini itu mencakup pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang terkait dengan profesi kita. Yang keempat, akuntabilitas. Karena prinsip etika profesi ini merujuk pada kemampuan dan kemauan untuk bertanggung jawab. Karena ingatlah bahwa setiap tindakan dan keputusan pasti dibutuhkan pertanggungjawaban. Yang kelima itu keadilan. Dalam konteks profesi yang melayani publik, prinsip keadilan menjadi sangat penting. Melalui prinsip keadilan, etika profesi menuntut kita untuk selalu berperilaku adil dalam pekerjaan. Yang keenam, kepercayaan. Apapun profesi kita, kita wajib menjaga kerahasiaan, privasi, serta keamanan klien dari pelanggan. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip kepercayaan dalam etika profesi. Yang terakhir, tanggung jawab. Untuk prinsip satu ini, kita wajib mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, serta kesejahteraan orang umum dalam setiap tindakan dan keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh penerapan pada etika profesi. Di sini itu contohnya petugas quality control menemukan adanya cacat produk saat tahap uji coba. Untuk menjaga etika profesi, ia jujur menyampaikan hal tersebut, bukan malah membiarkannya, hanya agar produk bisa cepat rilis. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara garis besar, etika profesi adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku secara profesional di dunia kerja. Ia mencakup 8 prinsip yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, mementingkan nilai keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.